Let's go bro! Baik lagi sama gua, Reiner Kurniawan, di Tips Properti. Oke, so di video kali ini, gua tuh mau bahas tentang sesuatu yang sebenarnya tuh teman-teman gua dan klien-klien gua juga sering tanyain ke gua secara pribadi. Bro, kalau lu beli rumah sebenarnya apa aja sih yang harus lu pikirin? Bro, tips beli rumah apa nih? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, gue udah pikirin nih tentang apa aja yang harus lu pikirin ketika lu mau beli rumah atau lu mau beli properti. Nah, sebenarnya cuma ada 3 hal yang harus lu pikirin ketika lu mau beli rumah atau lu mau beli properti. Yang pertama adalah lokasi. Nah, sebelum gue bahas lokasi, gue mau tanya nih sama lo semua. Sebenarnya tujuan lu beli rumah atau tujuan lu beli properti apa sih? 1, pasti untuk tempat tinggal. Kedua, tempat tinggal juga. Oke, maksud gue gini, ketika lu beli rumah, itu gue yakin bukan cuma buat tempat tinggal. Bener nggak sih? Kalau lu memang nggak mau tinggalin, pasti lu buat investasi. Oke, sekarang gue mau ambil kasus, lu memang mau tinggalin. Tapi lu pernah mikir nggak sih, kalau misalin lu berkeluarga, terus lu punya banyak anak, dan rumah lu kekecilan, satu-satu pasti bakal pindah ke rumah yang lebih besar. Dan rumah lu yang udah lu beli ini, pasti lu bakal jual lagi dong. Bener nggak sih? Nah, ketika lu mau jual lagi, lu pasti pengen harga rumah lu yang lu jual, itu naiknya berapa kali lipat dari pertama kali yang lu beli. Atau, ketika lu butuh uang, atau lu ada keperluan mendadak, lu juga pasti bakal jual rumah lu atau lu bakal gadein lah ya rumah lu itu untuk dapat pinjaman. Yaitu balik lagi, lu pasti pengen nilai rumah lu tinggi, jauh lebih tinggi dari pertama kali lu beli. Nah, jawabannya, kalau lu pengen rumah lu naik terus dan harga naiknya tuh bisa eksponensial, itu lu harus mikirin lokasinya di mana. Maka dari itulah sebenarnya lokasi adalah yang terpenting. Gua kasih contoh. Sekarang tahun 2020, harga tanah di lokasi yang prime itu gila banget. Ada yang sampai ratusan juta kalau di Jakarta. Kalau gua nih, karena gua tinggal di Bandung, itu bisa sampai 60-70 juta per meter, Ben. Lu bayangin. Tapi lu kalau tarik mundur, ambillah misalkan tahun 90, gua yakin harga tanah, mau dimanapun itu ya, di daerah kota Bandung, itu pasti sama. Rata-rata tuh sama nilainya. Nggak kan jomplang banget gitu. Sedangkan sekarang, anggaplah yang daerah-daerah utara, itu nilainya cukup jomplang dengan yang daerah selatan. Nah, kenapa? Karena lokasinya. Lokasi itu penting. Lu harus pikirin, lokasi yang mana yang bakal naik, lokasi mana yang bakal banyak pusat perbelanjaan, yang dekat kemana-mana, yang ada banyak fasilitas di situ. Nah, itulah lokasi yang harus lu pikirin. Karena lokasi-lokasi itulah yang akan jadi favorit. Kalau jadi favorit, pasti nilainya akan naik. Nah, sekarang lanjut yang kedua. Tadi udah lokasi ya. Yang kedua adalah bangunan. Oke. Menurut gua, ketika lu mau beli rumah dan lu mau tinggalin rumah itu kan bukan kayak cuman gue tinggal sehari, besoknya udah gue buang. Itu kan bukan mainan ya. Rumah itu adalah sesuatu yang lu pikirin banget, yang lu pikirin matang-matang, yang lu hitung matang-matang. Karena lu bakal tinggal di situ bukan sebentar. Mungkin bisa selamanya. Bahkan sampai lu punya anak, punya cucu. Cucu lu punya cucu juga kan, kita nggak tahu. Nah, maka dari itu pentingnya untuk memikirkan bangunan yang sesuai dengan selera lu. Bisa minimalis, bisa klasik, bisa minimalis klasik, bisa klasik minimalis. Ya pokoknya banyak lah. Mungkin lu lebih jago dari gua tentang masalah model-model bangunan. Kenapa? Karena gini nih, kalau lu memikirkan atau lu membeli rumah yang sesuai dengan selera lu tuh bakal enjoy di rumah itu. Lu tuh bakal betah di rumah itu. Maka positive vibes yang lu terima itu bakal oke lah gitu. Maka dari itu menurut gua, bangunan itu penting. Termasuk dalamnya bangunan ya, furnish lu mau gimana. Kemudian yang paling penting juga lu harus mikirin kualitas bangunan lu gimana kalau lu mau bangun. Kalau lu beli yang udah jadi juga lu harus pikirin, ini bangunannya udah berapa lama nih? Apa udah 5 tahun? Atau jangan-jangan udah
100 tahun, kita nggak tahu ya. Kalau misalnya itu rumah ternyata udah lama, berarti otomatis bakal rapuh. Mungkin banyak bocor juga ya. Takutnya nanti kena angin, rumah lu roboh, kan nggak asik juga, men. Nah, tapi baik lokasi, baik bangunan, itu semuanya nyambung sama hal yang ketiga harus lu pikirin. Nah, hal yang ketiga adalah harga. Harga, maksud gue gini, lu harus mikirin kedua hal yang tadi itu harus sesuai dengan budget lu. Jangan lu paksain, lu pilih lokasi yang paling bagus, lu pilih bangunan yang paling baru, yang paling kuat, yang paling mewah, tapi ternyata nggak sesuai sama budget lu. Otomatis lu bisa pincang kalau kayak gitu. Lu bisa stres. Jadi gini, memang sekarang itu ada dua fasilitas kalau lu mau beli rumah. Kalau lu punya banyak duit, kalau lu punya uang berlebih, lu tuh bisa beli rumah itu secara cash. Ya udah, men, kalau cash beres, lu tinggal bayar pajak, lu tinggal tinggalin rumahnya. Nah, karena sekarang harga rumah itu udah sangat mahal, maka dari itu bank itu menyediakan fasilitas yang namanya KPR atau kredit kepemilikan rumah. Dengan kata lain, lu bisa beli rumah itu dengan cara mencicil. Ke siapa? Ke bank. Banyak bank yang menyediakan KPR. Nah, sekarang gue sih nggak mau bahas tentang proses KPR itu bagaimana, tapi yang gue mau bahas adalah begini, bagaimana cara mensimulasikan, bagaimana tipsnya untuk mengatur budget lu untuk beli rumah. Misalin, harga rumah yang gue ambil, oke lah ya, misalin harganya 2M, 2 miliar. Ketika lu punya 2 miliar, ketika lu mau beli rumah harga 2 miliar, gue harus punya uang berapa sih, bro, untuk beli rumah itu? Untuk supaya gue bisa tuh dapetin rumah itu. Nah, yang paling pertama, kalau lu pakai KPR, berarti lu harus punya DP. Berapa persen atau berapa nilainya? Itu yang paling ideal, 20-30% dari harga rumah itu. Berarti kalau lu rumahnya 2M, lu harus punya DP itu, kalau 20%, berarti 400 juta sebagai DP. Nah, cicilannya gimana? Cicilannya adalah gini, jangan lu maksain. Cicilannya itu memang misalkan begini, anggaplah gaji lu berapa ya? 20 juta sebulan. Berarti lu bisa nyicil berapa sih menurut lu? Apakah 10 juta untuk cicil rumah itu oke? Apakah 15 juta untuk nyicil rumah itu oke dengan penghasilan lu 20 juta? Nah, ini gue kasih tips, atau ini menurut gue, saran gue adalah harusnya besarnya cicilan lu itu adalah 30% dari penghasilan lu. Itu menurut gue. Jadi, misalin tadi ya, gue balik lagi, harga rumahnya itu 2M, lu udah punya DP 100 juta, dengan penghasilan lu 20 juta per bulan, berarti harusnya nyicilnya lu kurang lebih tuh 6 juta per bulan. Bisa nggak tuh? Lu dapetin rumah yang dengan cicilannya bisa 6 juta per bulan, kemudian lu punya DP 20%. Setelah lu hitung-hitung, misalkan ternyata, oh gue nggak bisa beli rumah yang 2M, gue cuma bisa beli rumah ternyata yang se-M. Nah, menurut gua adalah pilihan bijak untuk lo menentukan rumah yang sesuai dengan budget lo, tapi lo harus pikirin juga yang tadi, lokasinya bagus, kemudian bangunannya juga sesuai dan selera lo. Jangan sampai lo maksain 20 juta, lo cicil lah 15 jutanya buat beli rumah, karena lo pengen lokasinya bagus dan semuanya oke gitu, tapi pada akhirnya disita juga sama bank, itu kan sayang. Begitu. Tapi in the end, pada akhirnya sebenarnya, maka dari itu gue punya prinsip atau gue punya pandangan, sebenarnya lu cuma bisa milih 2 dari 3 hal tadi. Lu cuma bisa milih 2 dari lokasi, harga, sama bangunan. Jadi misalnya nih, gue pengen bangunannya bagus, gue pengen harganya murah. Otomatis lokasinya mungkin di ujung, lokasinya jauh kemana-mana. Atau gue pengen lokasinya bagus, gue juga pengen rumahnya bagus, mewah, ya pasti harganya setinggi langit ya. Harganya sekonyong-konyong. Begitu. Maka dari itulah tadi tips-tips tentang bagaimana sih kalau lu mau beli rumah. Apa aja yang harus lu pikirin beli rumah. Nah, buat lu semua atau buat kalian yang punya pendapat lain, sebenarnya ada faktor lain nih, bro. Kalau beli rumah tuh sebenarnya bukan 3 hal itu aja yang harus lu pikirin. Atau menurut lu ternyata lu bisa beli 3-tiganya tuh. Faktor harga, faktor bangunan, sama faktor lokasi tuh lu bisa pilih 3-tiganya. Kalau lu nggak setuju sama gua, jangan lupa untuk komen di bawah ya.
Thank you guys buat kalian yang udah nonton videonya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kalian semua nggak ketinggalan video terbaru dari channel Raider Kurniawan. Dadah semuanya!